satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi bersama-sama melalui ibadah kita di rumah saja. Tapi tetap semangat ya adik-adik. Meskipun ibadahnya tetap di rumah saja melalui online. Nah adik-adik, siapa di sini yang suka memberikan sesuatu yang paling istimewa buat Tuhan? Saya. Iya. Oleh sebab itu, kita akan memberikan sesuatu yang istimewa buat Tuhan, yaitu apa yo? Tingkah laku kita melalui tangan, apa? Mulut dan juga kaki. Oleh sebab itu, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah adik-adik sudah semangat belum? Kak Jen harap tetap semangat nah ya. Kita akan bersama-sama tetap memuji Tuhan pada saat ini. Dan Kak Jen tentunya tidak sendiri loh. Pada saat ini kita akan dilayani oleh Kak Uti. Dan juga yang penuh semangat mengiringi kita pada saat ini. Yaitu kita berterima kasih kepada siapa ya? Siapa ya? Kak Louis.
Tetap semangat Kak Luis mengiringi kita dalam ibadah. Nah adik-adik sudah siapin Alkitab dan juga Kidung Ceria? Dan juga persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah kalau sudah, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita. Dan sebelum kita masuk dalam doa, kita angkat pujian. Anak-anak pujilah. Bangkit berdiri ya adik-adik. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ayat 4. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, dan juga Engkau menuntun ibadah kami. Biarlah boleh jadi dari awal, pertengahan, sampai akhirnya jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan Tuhan, kiranya Engkau layakkan kami, ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami, agar kami layak untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Silakan duduk adik-adik. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat pujian Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, selangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Baik 4. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya adik-adik. Pada kesempatan hari ini kita masih beribadah walaupun hanya di rumah saja. Nah, dan sekarang tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Jen, disiapkan dulu Alkitabnya, sudah semua kan pasti adik-adik. Nah, sekarang Kak Uti minta adik-adik untuk membuka pembacaan kita yang terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal perjanjian apa ya adik-adik? Ya benar, perjanjian lama. Nah, Amsal pasalnya yang ketiga. Kalau sudah ketemu, kalau ada yang belum ketemu juga minta tolong nih papa mamanya untuk dibantu bukain. Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Nah, kalau sudah dapat biarkan Alkitabnya terbuka, ditaruh dulu di meja, dan kita akan berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kami akan belajar tentang perbuatan baik. Mampukan kami ya Tuhan, anak-anak dan Kak Uti juga yang akan membawanya, dapat mendengarkan, dapat menyampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari Kak Uti undang bangkit berdiri. Kita akan membacakannya. Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku,
karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan ya adik-adik, tetap sukacita dong adik-adik ya, walaupun kita hanya di rumah aja. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk dalam pembacaan Alkitab kita nih, kakak mau tanya, kira-kira adik-adik tahu nggak sih perbuatan baik itu apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Pasti semuanya pada ngeliat, pasti merenung atau mikir. Nah, ayo, perbuatan baik itu apa aja ya? Pasti udah ada yang juga jawab. Nah, adik-adik, ada teman kita nih yang mewakili adik-adik semua. Adik-adik lihat gambar yang kakak tampilkan. Nah, ini ada perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Nah, kira-kira yang mana nih yang perbuatan baik? Kita lihat ya jawaban dari adik L. Teman-teman, nama saya L. Perbuatan baik adalah ini, dan ini. Dadah. Nah, sudah lihat kan jawabannya, pasti semua pada benar nih sama dengan adik L. Wah, hebat-hebat loh, anak-anak layarnya Kak Uti ini keren. Nah, itu semua ada 4 perbuatan baik. Nah, Kak Uti kasih lihat lagi ya nih. Ini 4 perbuatan baik. Nah, itu juga yang ditunjuk dan dipilih oleh L. Terima kasih adik L. Nah, adik-adik, kira-kira nih adik-adik kan sudah tahu perbuatan baik itu apa aja. Tapi kakak mau tanya lagi nih, kira-kira adik-adik tahu nggak sih kenapa sih kita harus melakukan perbuatan baik? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Nah, ada lagi nih jawaban-jawaban dari teman-teman kita. Ya, kita lihat ya. Halo, nama saya Lovely. Jawaban saya, kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Agar kita dapat diberikan umur yang panjang. Terima kasih. Halo, nama saya Blejio. Jawaban saya adalah jika kita berbuat baik, Tuhan Yesus akan dikenal semua orang. Terima kasih. Halo, nama saya Tiara. Jawaban saya, mengapa kita harus berbuat baik? Jawaban saya adalah supaya kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Wah, keren banget kan adik-adik jawabannya. Dari tadi ada teman kita Blezio, ada Tiara, ada juga Lovely. Wah, hebat-hebat ya, mereka langsung menjawabnya. Tadi tuh ada Blezio bilang supaya Tuhan Yesus dikenal kalau kita melakukan perbuatan baik. Terus kalau Tiara tadi supaya karena kita akan diberkati. Nah, terus kalau Lovely tadi akan diberikan umur panjang kalau kita melakukan kebaikan. Wah, hebat. Jawabannya semua benar semua loh adik-adik. Dan adik-adik juga yang ada di rumah pasti ada jawaban-jawaban adik-adik tuh yang juga benar pastinya. Ya, dan saat ini adik-adik kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Nah, kitab apa tadi adik-adik? Amsal. Amsal itu adik-adik artinya, jadi Amsal ini ada artinya adik-adik. Amsal adalah ucapan-ucapan yang bijak. Bijak itu apa sih Kak Uti? Bijak itu sama aja dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus pokoknya. Nah, kitab Amsal ini ditulis oleh Nabi Salomo. Nah, sekilas tuh adik-adik harus ingat ya. Nah, jadi adik-adik kitab Amsal ini yang tadi kita baca judulnya berkat dan hikmat. Seperti yang dibilang, hai anakku, ayat yang pertama, janganlah engkau melupakan ajaranku. Nah adik-adik, hari ini kita mau diberitahukan bahwa ajaran Tuhan untuk melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah tentunya adik-adik, kalau kita melakukan perbuatan baik, kita itu akan memperoleh umur panjang. Ada loh adik-adik di ayat Alkitab yang kita bacakan tadi. Ayo lihat lagi Alkitabnya, ayatnya yang kedua ya. Kita baca sama-sama ya dengan Kak Uti ya.
Ayat yang kedua berbunyi, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, jadi adik-adik, jika adik-adik melakukan perbuatan baik, adik-adik akan diberikan panjang umur panjang. Biasanya kalau kita nyanyi happy birthday kan adik-adik, nah panjang umurnya, nah gitu adik-adik, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Tapi adik-adik jangan cuma melakukan aja, tapi kita harus memelihara. Loh Kak, memelihara tuh gimana ya Kak? Nah, pada bingung. Sekarang Kakak Uti kasih contoh. Kalau misalkannya kita memelihara nih, kayak kita merawat tanaman deh. Nah, tanaman kalau misalkannya nggak disiram mati nggak? Dia akan mekar nggak? Nah, enggak kan, harus dirawat, harus disiram. Jadi dia tuh jadi bagus, jadi hidup tanamannya. Sama adik-adik, perbuatan baik juga kita harus memeliharanya dengan dengan pengertian adik-adik harus terus menerus, tidak ada hentinya adik-adik untuk melakukan perbuatan baik. Nah, tentunya adik-adik seperti yang tadi adik Blesio bilang, teman kita, bahwa kalau kita melakukan perbuatan baik, Tuhan Yesus dikenal. Hebat nggak? Kita nggak perlu kita bilang saya Kristen, nggak perlu. Adik-adik cukup untuk melakukan dan menerapkan ajaran Tuhan bahwa melakukan perbuatan yang baik, supaya Tuhan Yesus dikenal dari perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, perbuatan baik yang selain gambar yang tadi dipilih ini juga ada nih perbuatan-perbuatan baik ya adik-adik. Nah, bisa aja adik-adik menyenangkan hati orang tua, terus tidak buat marah-marah, kemudian juga tidak berkelahi sama saudara-saudaranya, rebutan mainan kiri dan kanan, akhirnya rusak deh. Nah, itu kan perbuatannya yang tidak baik adik-adik. Nah, terus adik-adik juga harus tetap membantu siapapun di sekitar kita. Nah, itu adik-adik ajaran Tuhan, dan adik-adik akan mendapatkan panjang umur dan sejahtera akan ditambahkannya kepada adik-adik. Wah, hebat ya adik-adik. Nah, adik-adik tanpa sadar nih, ketika adik-adik melakukan seperti itu, adik-adik sudah mempermuliakan nama Tuhan, serta adik-adik semua pantas dan layak disebut anak-anak Tuhan Yesus. Wah, semuanya pasti mau kan, seneng kan? Nah, Kakak Uti harapin adik-adik selalu melakukan ajaran yang Tuhan Yesus sudah sampaikan ya adik-adik, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memampukan adik-adik dan memberkati adik-adik semua. Terima kasih, amin. Nah adik-adik, sebelum kita merespon firman Tuhan yang sudah tadi Kak Uti sampaikan, Kakak Uti punya tugas untuk adik-adik, ayat hafalan. Nah adik-adik yang udah bisa membaca nih, yang kelas kecil ya, adik-adik hafalin ayat yang pertama. Nah, pasal yang ketiga ayat yang pertama adik-adik, itu untuk kelas kecil, kelas 1, 2, 3 SD. Nah, yang berbunyi, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Sedangkan untuk anak yang tanggung kelas 4, 5, 6, nah adik-adik hafal ayat 1 dan 2. Jadi 2 ayat ya adik-adik, Kak Uti bacain ya, pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah adik-adik, untuk anak tanggung dihafal 2 ayat ya adik-adik. Kak Uti tunggu ya adik-adik videonya, langsung minta mama papa rekamin, adik-adik hafal, terus kirim deh ke kakak Layan. Minggu depan Kak Uti akan lihat nih siapa-siapa nih yang sudah hebat menghafal. Oke adik-adik, ya kita akan merespon pembacaan firman kita. Firman-Mu pelita. Pada
Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat adik-adik. Ya, adik-adik kalau misalkannya berdoa seperti yang Kak Uti sering tuh bilang, kalau kita berdoa kan kita kan berbicaranya sama Tuhan Yesus. Kita meminta sesuatu sama Tuhan harus yang sopan, terus harus yang fokus. Jangan buka matanya kiri kanan terus tuh ngeliat-ngeliat, nggak boleh ya. Nah, ayo adik-adik, lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang sudah disampaikan oleh Kak Uti. Tuhan Yesus, mampukanlah kami anak-anak-Mu dapat melakukan perbuatan baik, melakukan ajaran-Mu dan memeliharanya dan terus melakukannya ya Tuhan, agar ya Tuhan Engkau dipermuliakan dari setiap perbuatan-perbuatan kami. Bapa dalam kerajaan surga, doa syafaat ini ya Tuhan, kami akan mendoakan gereja kami, kiranya Engkau memberkati pendeta dan unit-unit misioner yang ada di dalamnya ya Tuhan. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan pada mereka. Engkau berkati juga ya Tuhan, kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau memberkati presiden sampai dengan jajaran yang paling terbawah sekalipun ya Tuhan, yang ada di pedesaan juga ya Tuhan, Engkau mau memberkati. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin mendoakan untuk musibah-musibah yang terjadi. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau menguatkan mereka yang terkena musibah, dan biarkanlah Engkau mau memulihkannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Pelayanan Anak. Berkatilah pengurus, berkatilah kakak layan dan kami anak-anak layan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, papa, mama, oma, opa, kakak, adik, om, tante, dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan selalu, dan biarkanlah ya Tuhan Engkau selalu menyertai kemanapun mereka melakukan segala sesuatu aktivitas. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, mari ya Tuhan, Kau mau memulihkan mereka dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter, perawatan baik yang ada di rumah sakit maupun perawatan dari keluarga. Engkau mau memampukan, dan biarkanlah ya Tuhan kesembuhan terjadi pada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang yang sedang berduka. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau menguatkan serta memberi penghiburan bagi mereka ya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan. Bapa dalam kerajaan surga, adapun ya Tuhan sukacita yang dirasakan oleh orang-orang yang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka umur yang panjang, kesehatan yang baik. Bapa dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pandemi yang saat ini masih terjadi. Tuhan, mari ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami meminta Engkau mau menghilangkan virus corona ini ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas walaupun dengan keadaan yang baru, dengan protokol yang ada. Biarkanlah ya Tuhan kami bisa merasakan lagi ya Tuhan datang ke gereja dan juga bertemu dengan teman-teman kami. Adapun ya Tuhan vaksin yang sedang saat ini pemerintah lakukan, biarkanlah Engkau memberkati, dan biarkanlah ya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan membalas cinta kasih Tuhan dengan kita memberikan korban persembahan. Nah, adik-adik, seperti biasa, karena kita belum bisa datang ke kantor gereja tentunya, kita akan minta tolong kepada Mama Papa untuk membawa persembahan kita yang sudah kita berikan. Dan jangan lupa Kak Jen dan kakak-kakak yang lainnya mengingatkan, persembahan kita masukkan ke dalam amplop. Setelah itu kita tuliskan hari Minggu, tanggal berapa, bulan apa, ya. Dan minta tolong Mama Papa untuk dibawa ke kantor gereja atau tidak. Titip kepada kakak-kakak layan yang ada di setiap sektor kita. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Aku Suka Membagi. Bait 1, 2, dan 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ibadah kami sudah boleh berjalan dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan buat kakak layan kami pada saat ini yang selalu mendukung kami dalam rekaman kami, bersama dengan ketua kakak layan, Kak Maya, bersama dengan Kak Daniel dan juga Kak Luis, dan juga yang sudah mengambil bagian buat firman Tuhan pada saat ini, Kak Uti. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka semua. Mereka berkati kami semua ya Bapa, agar supaya apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa membawa berkat buat anak-anak lain kami. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar supaya berguna buat pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengelolanya, biarlah mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah tiba saatnya kita sudah di penghujung ibadah kita ya Kak Uti. Iya Kak Jen. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan pada saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian dari Kidung Ceria, Ku Hidup Bagi Yesus. Ku hidup bagi Yesus dan jadi saksinya. Dosaku ditebusnya di salib Golgota. Ku taat pada Yesus dan ikut perintahnya, mengasihi temanku, menolong yang lemah. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini tentunya dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami awal, pertengahan sampai pada tiba saatnya ini akhirnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan Kau mampukan kami dan memberkati kami tiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini.
keseluruhan kehidupan kami ya Tuhan, kami hanya menyerahkan dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Inilah doa dan permohonan kami dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat pelayanannya Kak Uti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Kak Jen yang sudah memandu ibadah kita. Sama-sama Kak Uti. Dan juga pastinya Kak Louis. Kak Louis. Tetap semangat Kak Louis mengiringi kita. Terima kasih. Dan juga Kak, ada satu lagi. Oh iya, yang Dia sudah selalu setia. pengurus ya. Iya, ketua kita. Iya. Naya, terima kasih. Terima kasih. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya impanya. Nah, tetap semangat juga ya adik-adik belajar walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan juga kesehatan kita. Ya, tetap jaga jarak dan jangan lupa memakai masker.